How many 7-year-olds are doing advanced calculus? You forgot the negative sign on the exponent. Mary, why didn't you say anything? Frank says I'm not supposed to correct older people. Nobody likes a smartass. You can keep homeschooling me. Hai, kembali lagi dengan RN Cinema. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Gift. Film ini dirilis tahun 2017 yang menceritakan seorang gadis jenius berumur 7 tahun bernama Mary. Gadis ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Bahkan ia mampu menyelesaikan soal tersulit yang diberikan oleh profesornya. Dan ternyata kecerdasan gadis ini membuat konflik yang berkepanjangan di dalam keluarganya. Terjadi perebutan hak asuh antara pamannya yang bernama Frank dan neneknya yang bernama Evelyn. Sampai-sampai mereka harus berurusan dengan pengadilan. Oke, biar nggak kelamaan, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Pada pagi hari, saat Frank sedang menyajikan sarapan untuk Mary, Mary tampak kesal karena dia tidak mau berangkat ke sekolah dan ingin belajar di rumah aja. Namun, Frank tetap memaksanya agar Mary belajar di sekolah. Setelah Mary pergi ke sekolah, tetangga dekat mereka yang bernama Roberta menghampiri Frank. Dia meminta Frank untuk menjemput Mary dari sekolah. Dan Frank menjelaskan kepada Roberta bahwa dia menginginkan Mary tumbuh dewasa seperti anak kecil pada umumnya. Karena Mary memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh anak-anak seusia dia. Roberta mengkhawatirkan Mary dan berjanji kepada Frank akan menjaga Mary dari siapapun yang ingin mengambilnya. Di saat Mary sampai sekolah, gurunya yang bernama Bonnie sedang memberikan materi di kelas. Mary tampak bosan karena materi matematika yang diajarkan sangatlah dasar. Dia juga menanyakan kepada guru tersebut sekolah macam apa ini. Karena perilakunya, Mary diberi beberapa pertanyaan matematika oleh gurunya. Ia menjawab dengan begitu cepat, sehingga membuat guru itu terkejut. Bahkan gurunya pun sampai menghitung dengan kalkulator untuk mencocokkan jawaban Mary. Awalnya Bonnie belum mengetahui jika Mary adalah anak yang jenius. Dia juga menceritakan kepada guru lainnya. Perilaku Mary tak hanya kepada guru aja. Ketika kepala sekolah sedang menyapa kepada anak-anak, Mary langsung mengangkat tangannya dan memanggil kepala sekolahnya dengan sebutan Big Boss. Bahkan dia menyuruh kepala sekolah untuk memberitahu Frank untuk membawanya keluar dari sekolah. Bonnie semakin penasaran dengan Mary. Dia pun akhirnya menemui Frank saat Frank menjemput Mary seusai pulang sekolah. Dia memberitahunya bahwa Mary adalah anak yang jenius. Tapi Frank berpura-pura tidak tahu dan menjelaskan bahwa Mary hanya belajar dengan metode kuno. Pada hari berikutnya, Bonnie memberi soal matematika kepada semua siswa. Mary menjelaskan soal dengan sangat cepat. Karena terlalu cepat menyelesaikan soal, Mary diberikan soal tambahan, dan soal tambahan itu pun dilibas sama Mary. Dan Bonnie pun semakin penasaran dengan Mary, yang akhirnya ia melakukan riset di mbah Google untuk mencari tahu siapa dan bagaimana kehidupan keluarga Mary. Dia menemukan sebuah halaman ahli matematika yang bernama Diane Adler. Ia adalah ibu Mary yang merupakan adik kandung dari Frank yang meninggal karena bunuh diri 6 tahun yang lalu. Setelah mengetahui informasi tersebut, ia segera menemui Frank di salah satu bar untuk mencari tahu kebenarannya. Saat berada di dalam bis sekolah, Mary memukul temannya sampai hidungnya patah. Dia melakukan itu karena membela salah satu temannya yang sengaja dijatuhkan oleh anak nakal tersebut. Karena kejadian itu, Frank dipanggil oleh kepala sekolah dan mereka meminta kepada Frank untuk menempatkan Mary ke salah satu akademi khusus untuk orang-orang berbakat. Dengan berada di sekolah tersebut, Mary akan mendapatkan beasiswa. Namun, Frank membantahnya. Dia hanya ingin Mary hidup bahagia tanpa ada tekanan seperti kasus yang menimpa ibunya. Setelah itu, kepala sekolah menghubungi salah satu keluarganya, yaitu Evelyn, nenek Mary. Beberapa hari kemudian nenek Mary muncul di rumahnya Mary. Dan ini adalah kali pertamanya Mary melihat neneknya. Evelyn sengaja mengunjungi cucunya karena dia tahu bahwa Mary adalah seorang anak yang jenius, sama seperti ibunya. Dia juga memberikan sebuah hadiah MacBook kepada Mary. Melihat hal tersebut, Frank akhirnya membawa Evelyn untuk berbicara. Di sana Evelyn menyinggung masalah tempat tinggal Mary.
Evelyn bersikeras ingin membawa Mary ke rumah dengan segala fasilitas dan kebutuhan, serta kehidupan yang layak bagi Mary. Tapi, Frank mempertahankan Mary untuk tetap tinggal bersamanya. Frank tidak mau jika Mary ikut Evelyn dan akan memiliki nasib yang sama seperti ibunya. Mereka sama-sama memperebutkan Mary, sampai akhirnya Evelyn memutuskan untuk membawa hal ini ke pengadilan untuk merebut hak asuh tersebut. Pada malam harinya, Frank bertemu dengan guru Mary di salah satu bar. Mereka sedikit membicarakan hasil sidang pengadilan pada hari pertama, dan Frank yang lagi pusing pun mengajak Bonnie untuk minum-minum, yang sampai akhirnya Frank pun memutuskan untuk membawa Bonnie pulang dan berkebun di ladang Bonnie. I can't do this. Okay. I understand. I'll take you home. Pada pagi harinya, Bonnie terkejut dan malu melihat Mary, muridnya, yang sedang mengambil DVD. Mary pun senyum-senyum melihat Bonnie, seakan-akan ia tahu semuanya. Good morning, Miss Stevenson. Hi. Setelah itu, Frank mendapatkan surat bahwa Mary akan pergi ke Boston bersama neneknya selama 2 hari. Di rumah Evelyn, Mary diperlihatkan foto-foto tentang ibunya. Mary juga diajak Evelyn ke satu tempat untuk melihat dan menyelesaikan persoalan matematika. Di sana juga Evelyn memperlihatkan soal milenium yang terpajang di dinding sebagai tempat mengenang para ahli matematika yang telah memecahkan persoalan besar. Mary sangat terkesan karena di salah satunya ada nama ibu Mary yang terpampang di sana. Ia menjadi termotivasi untuk mendapatkan suatu gelar tersebut. Kemudian ia diberi soal matematika oleh seorang profesor untuk diselesaikan. Ia hanya diam diri. Dia terus berpikir tentang soal tersebut. Nampaknya soal tersebut terlalu besar baginya. Akhirnya Evelyn mengajak Mary pulang karena dia kesal kepada profesor yang memberi soal acak untuk anak seusia Mary. Saat mereka akan pulang, Mary memberitahu kepada Evelyn jika soal itu salah dan mereka bergegas kembali ke ruangan dan membenarkan soal tersebut. Setelah mendapatkan kebenaran soal tersebut, Mary lalu menyelesaikan dengan mudah. Profesor pun terkagum melihat Mary. Setelah pulang, Mary menceritakan kepada Frank bahwa ia menyukai neneknya, tetapi dia tak ingin tinggal bersamanya. Dia juga meminta Frank untuk berjanji agar tidak meninggalkan Mary dan tetap tinggal bersamanya. Di persidangan kedua, Evelyn membayar seorang pria untuk mengakui sebagai ayah Mary. Namun hal itu terbongkar oleh pengacara Frank dengan beberapa bukti kuat yang membuat pria tersebut kebingungan. Pada persidangan berikutnya, situasi menjadi tegang karena pertanyaan pengacara mereka membuat Evelyn dan Frank menceritakan masa lalu kehidupan Diane dan apa keinginan Diane untuk kehidupan anaknya nanti. Sebenarnya Frank adalah seorang profesor di Boston yang mengajarkan tentang ilmu filsafat. Keluarga mereka tergolong dari orang-orang pintar dan cerdas. Pengacara Evelyn terus memojokkan Frank jika tempat Frank tidak layak untuk seorang Mary, dan Mary seharusnya mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk mengembangkan bakatnya. Karena terus tertekan dengan pertanyaan pengacara, kemudian Frank menjelaskan amanah dari adiknya yang menginginkan Mary menjadi seorang gadis seperti pada umumnya dan memiliki kehidupan bahagia serta mempunyai teman dan tidak mempunyai tekanan. Perseteruan antara pengacara semakin memanas dan kedua belah pihak tidak akan menemukan titik ujungnya, sehingga kedua pengacara menyepakati jika Mary akan diasuh dalam keluarga angkat untuk masa depan Mary yang lebih baik. Evelyn dan Frank juga bisa mengunjungi Mary setiap saat di keluarga angkat tersebut. Sebelum Mary bersama keluarga angkatnya, Frank melihat suasana dan kondisi rumah serta menanyakan jika keluarga tersebut tidak keberatan dengan kucing Mary yang bernama Fred. Setelah itu, Mary diantar ke tempat baru dan keluarga angkatnya. Mary sangat marah kepada Frank karena merasa dibuang dan ditinggalkan, serta Frank telah mengingkari janji untuk menjaga dan tetap bersamanya. Frank, you promised me. You promised me. No! Hey, Mary. No! No! Sebenarnya Frank pun merasa berat meninggalkan Mary, namun itu sudah menjadi keputusan pengadilan.
Situasi di rumah menjadi sepi dan berbeda, bahkan Roberta juga merasakan kesedihan itu. Beberapa minggu kemudian Frank menjenguk Mary. Frank tidak diperbolehkan masuk oleh keluarga angkat Mary. Hal itu dikarenakan Mary sangat marah kepada Frank. Mary tak ingin menemuinya sama sekali, dan Frank pun semakin gelisah. Di saat Bonnie sedang berada di Howard School, secara tidak sengaja dia melihat poster kucing Mary di papan pengumuman yang bertuliskan hewan untuk diadopsi. Ia segera menghubungi Frank, dan kemudian Frank langsung menuju tempat penitipan hewan dan segera mengambilnya. Ia sudah mengira orang yang membuang kucing Mary adalah Evelyn, karena dia tahu Evelyn alergi dengan kucing. Frank langsung menuju ke tempat keluarga angkat Mary. Ternyata di sana sudah ada Evelyn yang sedang membimbing Mary belajar dengan guru matematika lainnya. Ketika Mary melihat Frank datang, ia langsung melarikan diri, dan Frank pun langsung mengejarnya. Evelyn mencoba mengikuti mereka, namun dihadang oleh Roberta. Frank minta maaf kepada Mary atas perbuatannya. Sambil menangis, Mary juga menceritakan kepada Frank bahwa dia sangat sedih dan merasa tertekan dengan kehidupan yang tak seperti biasanya. No! You lied to me! Stop. I'm sorry. I made a mistake. I'm sorry. It was so sad. Frank kembali menemui Evelyn. Dia menjelaskan jika Diane ibu Mary sudah menyelesaikan persoalan dari Millennium Problem. Frank juga memberitahu kepada Evelyn bahwa Diane ingin menerbitkan buku itu setelah kematian Evelyn. Alasannya karena Evelyn tidak pernah memperhatikan Diane sebagai anaknya. Dia hanya fokus kepada bakat yang dimiliki Diane. Frank meminta karya adiknya untuk segera diterbitkan dan jangan lagi merebut hak asuh Mary. Dan Evelyn pun menerima tawaran tersebut sambil menangis melihat tulisan karya anaknya. Dan pada akhirnya kehidupan Mary kembali ke sisi Frank. Namun tak hanya itu, ia juga mengikuti kelas kuliah matematika di salah satu perguruan tinggi terbaik. Dan aktivitas Mary juga masih sama seperti anak kecil lain pada umumnya. Jadi kesimpulannya, pendidikan dan sosialisasi sangatlah penting diajarkan pada anak-anak di usia dini. Sebagai orang tua harus lebih memberikan perhatian khusus pada anak sesuai dengan usianya. Terima kasih sudah menonton video ini, tunggu dan tonton film yang akan kami bahas berikutnya. Semoga sehat selalu, salam RN Cinema.